Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan memprediksi Syahrini vs Papa Lawrence, apakah proses hukumnya terus berjalan ataukah akan ada perdamaian. Namun sebelumnya saya akan menjawab komentar-komentar yang ada di YouTube saya. Ada yang berkomentar seperti ini, Ibu memihak ya? Tidak, sebagai penarot tidak boleh memihak, karena dengan keterpihakan hasilnya nanti akan bisa melenceng. Jadi di sini saya hanya sebagai pembaca dari kartu yang keluar. Baik dan buruknya ya saya artikan apa adanya. Yang namanya nasib baik dan nasib buruk selalu saja mengikuti nasib seseorang, karena roda itu selalu berputar. Hanya saja porsinya yang berbeda-beda sesuai dengan tabungan karma baik dan karma buruk masing-masing. Yang kedua, ada juga yang komentar begini, lawang tarot aja, maksudnya lawang kartu buatan pabrik aja kok dipercaya. Bukan kartunya, kalian bisa membuat kartu dari apa saja. Kalian bisa membuat kartu sendiri, akan tetapi di sini adalah kemampuan seseorang yang bisa membuat prediksi, meramal sebuah prediksi itu dari kemampuan seseorang, bukan dari kartunya. Kartunya ini hanya sebagai media untuk membantu seseorang itu memprediksi sesuatu. Namun yang namanya prediksi itu tetap masih memperkirakan ya, bukan memastikan. Jadi dalam tayangan tarot reading saya, di judulnya, di thumbnailnya selalu saya kasih tulisan tarot reading. Itu menandakan kalau konten saya ini adalah konten prediksi yang masih memperkirakan yang bakal terjadi. Jadi belum memastikan. Sekali lagi masih memperkirakan ya. Kemudian juga ada yang bertanya, Ibu beli di mana kartu tarotnya? Kartu tarot saya ini diberi kakak saya. Namanya kartu tarot Leonard atau kartu tarot Belanda. Sebenarnya di toko online juga bisa kalian beli ya. Jadi kalian bisa beli di toko online kartu Leonard atau kartu Belanda. Namun kalau beli, usahakan beli juga buku panduannya, agar kalian bisa mengartikan masing-masing dari kartunya sesuai dengan buku panduannya. Dulu saya diberi kakak ini tanpa buku panduan, jadi saya mengartikan satu persatu kartunya ini, juga belajar menebar sendiri. Jadi mungkin tebaran saya ini berbeda dengan tebaran penarot yang lainnya, dikarenakan saya belajar otodidak ya, belajar sendiri. Baiklah, kita kembali lagi ke sesi tarot reading untuk memprediksi perseteruan proses hukum Syahrini dengan Papa Lawrence, apakah berlanjut ataukah bisa berdamai. Saya kocok dulu ya. Masih berseteru. 2, ada sebuah tekanan, yang namanya proses hukum kan selalu saling menekan yaitu. 3, dukungan. 4, ada simbol sebuah mercusuar yang artinya sebuah usaha yang bisa mudah untuk mencapai kesuksesan. Jadi ada sebuah semacam jalan keluar. 4 tadi ya, sekarang nomor 5, proses yang jauh. Ini untuk kondisi saat ini ya. Ini Papa Lawrence dan Syahrini lagi seperti ini, lagi berseteru. Yang namanya proses hukum selalu saling berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan masing-masing ya, mencari kelemahan masing-masing sehingga terjadi sebuah perseteruan. Kemudian
Ini juga ada Raja bawa pedang, di mana masing-masing akan mengalami penekanan. Jadi kubu Syahrini menekan Bapak Lawrence, kubu Bapak Lawrence juga akan memberikan bukti-bukti, mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menolong dirinya, semacam itu. Jadi ada tekanan. Kemudian di sini ada anak dan prajurit, yang artinya dukungan. Dukungan itu selalu hadir buat mereka, karena baik Syahrini maupun Bapak Lawrence mempunyai penggemar masing-masing, mempunyai fans masing-masing. Kemudian di sini ada mercusuar. Mercusuar ini lambang sebuah usaha yang bisa tercapai jika diusahakan dengan keras, diusahakan dengan giat, semangat, seperti itu. Akan tetapi dilihat dari kartu yang mengapitnya ya. Di belakang kartu mercusuar ini ada rumah yang jauh. Jadi untuk semacam perdamaian itu masih belum bisa, masih jauh, dan proses hukumnya juga masih berproses terus. Jadi seperti ini, artinya untuk saat ini Bapak Lawrence dan Syahrini masih belum berdamai, masih belum bisa berdamai dikarenakan mereka saling melakukan penekanan, juga masih berseteru. Walaupun banyak pendukungnya, baik Syahrini maupun Bapak Lawrence, akan tetapi ya, melihat dua kartu ini sebuah kesuksesan yang jauh, saya mengartikan kalau proses hukum ini masih berproses terus ya, sekalipun prosesnya ini menunggu waktu, nggak bisa besok atau lusa, tapi menunggu waktu sesuai dengan arti dari rumah yang jauh ya, rumah yang jauh. Dan apakah dalam proses rumah yang jauh ini, dalam waktu proses ini, bisakah ada titik temu, bisakah ada titik terang untuk mereka berdua? Saya ambil 5 kartu, maksudnya titik terang sebuah perundingan, mediasi, perdamaian, dan lain sebagainya. Saya ambil 5 kartu ya. Harapan saya sih bisa, semoga. Saya ambil 5 kartu untuk kedepannya. Bisakah mereka berdua ini berdamai? Ada simbol spiritual keluar, hubungan, ketenangan, kelancaran, nama baik, semacam itu. Ada kesempatan berdamai itu ada ya, tapi tergantung mereka berdua ya. Celah perdamaian itu ada. Ini ada simbol spiritual. Simbol spiritual itu artinya harus introspeksi diri masing-masing. Baik Syahrini maupun Bapak Lawrence harus introspeksi diri mengapa hal ini bisa terjadi ya. Juga ini ada hubungan, keterkaitan yang ada hubungannya dengan kehidupan yang tenang ya, kehidupan yang tenang dan kelancaran serta pemulihan nama baik. Jadi seperti ini. Proses ke arah perdamaian itu ada. Dengan berdamai, hidup akan menjadi tenang, nama baik juga akan bisa meningkat, dan lagi juga kehidupan jadi lancar, tidak terlalu ruwet mikir proses hukum dan proses hukum ya. Akan tetapi kesempatan ini dipergunakan atau tidak tergantung dari masing-masing pihak ya. Sekalipun ada kesempatan, kalau mereka berdua masih bersikukuh tidak mau berdamai ya, tentunya kesempatan ini akan sia-sia ya. Jadi itu saja untuk prediksi Syahrini vs Bapak Lawrence. Kalau saat ini mereka memang masih belum berdamai, masih berseteru, masih saling menekan, walaupun sesungguhnya masih ada proses, maksudnya masih ada celah untuk berdamai demi ketenangan hidup masing-masing. Akan tetapi tergantung mereka juga celah ini dipergunakan atau tidak ya.
kita ikuti saja proses-proses berikutnya ya. Nanti kalau ada perubahan akan saya prediksi kembali. Baiklah, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi viral yang lainnya. Jangan lupa selalu direkomendasi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton di channel saya.